Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih berjumpa dengan kami, dan pada kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, karya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA, Ketua PBNU. Buku ini merupakan ekstraksi dari disertasi beliau yang ditulis di salah satu perguruan tinggi di Arab, di Ummul Qura kalau tidak salah. Buku ini menarik dan tebal memang. Judulnya Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Buku ini dimulai penjelasan oleh beliau, oleh Prof. Dr. Said Akil Siraj, tentang definisi tasawuf. Definisi tasawuf itu apa? Kemudian berlanjut kepada perkembangan tasawuf dari dini ke falsafi. Ini kan perspektif falsafi. Lalu Prof. Said berlanjut kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah di situ ada ma'rifatullah menurut Imam Al-Ghazali, menurut Junaid Al-Baghdadi kalau tidak salah di sini ya. Bukan, ma'rifatullah di sini menurut Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, dan ma'rifatullah menurut Al-Hallaj. Nah, ini ada di dalam daftar isinya. Selanjutnya, jadi supaya apabila Anda belum membaca buku ini, dari sini Anda mendapat gambaran isi dari buku yang ditulis oleh Prof. Said itu seperti apa. Lalu setelah ma'rifatullah, Prof. Said Akil Siraj berlanjut kepada penjelasan tentang tauhid. Nah, tauhid ini menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Bagaimana menurut Imam Junaid Al-Baghdadi? Tauhid juga menurut Imam Ghazali. Bagaimana? Tauhid menurut Suhrawardi Al-Maktul. Jadi ada 3 tokoh dalam penjelasan tauhid. Setelah ma'rifatullah, kemudian menjelaskan tauhid, Prof. Said menjelaskan fana. Fana, beliau di sini menerangkan tokoh Al-Kalabadhi, Al-Kushairi, kemudian As-Saroj At-Tusi di fana ini. Kemudian di berikutnya fana menurut Abu Yazid Al-Bustami, yang sangat terkenal ini ya, fananya. Setelah fana, buku ini berlanjut menerangkan hulul. Hulul ini Al-Hallaj dikenal dengan lahud dan nasud. Hulul. Kemudian setelah hulul ittihad, penyatuan. Nah, ittihad di sini menurut Fariduddin Al-Attar dan Ibnul Farid. Lalu yang terakhir tentang wahdatul wujud. Jadi di sini ada 7 tema 7 subbagian di dalam buku yang tebal ini, yang memang baru terbit. Ada 7. Yang terakhir itu wahdatul wujud. Sebagaimana dalam diskusi-diskusi, Prof. Said menjelaskan bahwa buku ini sebetulnya ingin membantah kritik tasawuf falsafi.
atau tasawuf yang bercorak filosofis itu. Banyak orang mengkritik tasawuf falsafi. Nah, Prof. Said dengan data-data yang lengkap, beliau menguatkan bahwa tasawuf falsafi itu sangat penting sebetulnya. Di sini sangat berkaitan itu ya, antara ma'rifatullah, tauhid, kemudian fana, hulul, ittihad, wahdatul wujud. Menurut Prof. Said, perkembangan tasawuf falsafi itu nanti menguat di wahdatul wujud yang terakhir. Tokohnya adalah Ibnu Arabi, tokoh sentral dari ide wahdatul wujud. Kalau ma'rifatullah, dimulai dari ma'rifatullah ini kan Dhunnun al-Misri yang kita tahu bahwa ada 3 tingkatan ma'rifat. Itu kan ada ma'rifatul awam, kemudian khawas dan khawasul khawas, atau ma'rifatnya para wali. Kemudian kalau tauhid ini dari Junaid al-Baghdadi. Memang tauhid itu kan sebetulnya menyatukan ya, atau menyatukan bahwa Allah adalah segala-galanya, orientasi hidup manusia adalah Allah. Nah, Junaid al-Baghdadi di sini memang orang banyak mengenal beliau sebagai tasawuf syar'i atau amali ya, tetapi di satu sisi juga bernuansa filosofis atau falsafi sebagai pentolan awal, itulah Junaid al-Baghdadi ini. Sampai mengalami penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Demikian juga Imam Ghazali. Nah, kalau di NU kebetulan memang 2 tokoh ini yang menjadi anutan ya, Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam Ghazali sebagai akidah begitulah. Al-Ghazali sebetulnya beliau tidak hanya syar'i, jenis tasawuf, tapi juga filosofis. Seperti kalau kita baca Mishkatul Anwar, selain Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bagaimana esensi cahaya. Lalu fana ya. Fana di sini Abu Yazid Al-Bustami sampai kepada peleburan antara manusia dengan Allah atau Tuhan. Fana itu artinya hilang kesadaran kemanusiaan, dan di situ masuk ada kesadaran ketuhanan. Ini fana. Demikian juga hulul. Setelah fana itu hulul. Hulul kan kalau halah menempati mahal atau mahallun, atau halah menempati, hulul berarti dimensi ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan itu masuk ke dalam diri manusia, menempati manusia. Ada unsur lahud, ada unsur nasud. Lahud itu dimensi ketuhanan, sementara nasud kemanusiaan, maka yang sifat-sifat ketuhanan itu masuk. Itu hulul. Nah, yang terkenal memang Al-Hallaj tentunya ya, dengan frase yang terkenal, Anal Haq, saya adalah yang hak. Yang hak maksudnya Tuhan. Pengakuan seperti itu bukan Al-Hallaj, tetapi lahudnya atau Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia. Ini kasus Al-Hallaj. Kalau kita ingat kasus seperti Nabi Muhammad, nah itu ada di dalam hadis qudsi. Misalkan ada ana indallani abdi bi, saya menurut persangkaan hambaku. Itu kan keluar dari Nabi Muhammad, tetapi esensinya dari Tuhan. Nah, maka dari itu lahud, unsur ketuhanan, menempati unsur kemanusiaan. Di situ di hulul. Ini yang terkenal Al-Hallaj sampai dibunuh, itu ya, tragis. Sementara yang tokoh sufi yang lain tidak seperti itu.
Ittihad, ini kelanjutan. Nah, ini yang menarik penjelasan Prof. Said di dalam buku ini tentang Ittihad itu dijelaskan cerita Fariduddin Attar ya, yang menulis buku kitab terkenal Mantiqut Thair atau Musyawarah Burung, The Conference of Birds, Musyawarah Burung. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa manusia itu dapat menyatu dengan Allah atau ittihad. Dijelaskan di situ ada 30 burung ya yang rindu kepada rajanya yang disebut dengan Simuk. Di situ ada 30 burung dan konon memang Simuk itu artinya ya 30 burung, Simuk ya 30 burung. Mereka mencari, kemudian pada akhirnya para burung ini melewati 7 lembah, dan lembah itu ada lembah Qaf. Di situ mereka menemukan tuannya, menemukan rajanya Simuk. Ternyata siapa? Ternyata diri mereka sendiri. 30 burung itu sendiri. Sampai ini sebetulnya mau menceritakan Fariduddin Attar itu sendiri ya. Dia melalang buana ke negeri, ke berbagai daerah di dunia, tetapi ternyata yang paling penting itu adalah dirinya sendiri. Ya samalah seperti orang Madura misalkan, dia pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, Prancis, ke Australia dan sebagainya. Pada suatu waktu dia menyimpulkan bahwa tempat yang paling baik itu adalah Madura. Kembali kepada dirinya sendiri. Mesti 30 burung mencari rajanya, ternyata dirinya sendiri. Yang dicari adalah dirinya sendiri. Karena ittihad ini memang antara yang al-abid wal ma'bud itu menjadi satu kesatuan. Fana, hulul, ittihad ini merupakan term tasawuf yang memang berdekatan gitu. Lalu di Wahdatul Wujud di sini yang terakhir di Ibnu Arabi memang juga merupakan tokoh kontroversial ya, Ibnu Arabi itu. Bagaimana hubungan Allah dan alam semesta? Maka di sini Prof. Said menjelaskan bahwa Ibnu Arabi itu di Wahdatul Wujudnya ini di bab 7 ya. Ibnu Arabi itu boleh mengatakan alam semesta ini mau disebut al-haq, mau disebut khulqun. Ada dua term, ada dua kata kunci, ada al-haq, ada al-khulqun. Al-haq itu ya yang nyata, yang hak Allah. Al-khulqu itu makhluk. Menurut Ibnu Arabi terserah, bolehlah alam ini disebut dengan al-haq Tuhan, bolehlah ya di kedua-duanya itu. Maksudnya begini, tidak ada yang wujud kecuali hanya Tuhan atau Allah. La maujudah, la wujudah illallah. Nah, lalu bagaimana dengan makhluk alam semesta ini? Kan makhluk itu hanya tajalli atau manifestasi atau bayangan dari Allah. Ini menarik juga penjelasan tentang tanzih wa tashbih itu, atau transendensi dan imanensi. Maksudnya tanzih, Allah Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, sedangkan tasbih menyerupai. Maka kalau menurut Ibnu Arabi seperti dijelaskan ini, tanzih dan tasbih itu harus dijadikan ya satu kesatuan, sama seperti uang dua mata sisi yang jadi satu kesatuan. Uang logam yang punya dua sisi, dua mata sisi. Jadi jangan dianggap tanzih saja, jangan tasbih saja. Kalau tanzih saja, Tuhan itu absolut yang sama sekali tidak bisa dijangkau. Tapi kalau tasbih malah menjadikan alam ini sebagai Tuhan. Nah, ini tidak benar, kata Ibnu Arabi. Jadi bisa disebut tanzih dan tasbih al-haq sekaligus khalqun. Nah,
Di sini juga di Wahdatul Wujud disebutkan tentang hakikatul Muhammadiyah. Jadi kata Ibnu Arabi, Muhammad itu adalah cermin Allah untuk melihat dirinya. Ya, artinya kalau tidak ada nur Muhammad, maka Allah itu kan tidak bisa dimengerti, tidak bisa diketahui. Kuntuh kanzan makhfiyan, ada seperti itu kan. Aku adalah rahasia, atau apa namanya, gudang rahasia. Wa uridu an u'raf, aku ingin dikenal, oleh karena itu diciptakanlah makhluk supaya mengenal Allah. Ini sangat terkenal. Nah, dasar Prof. Said di sini juga menguatkan bahwa Ibnu Arabi sumbernya jelas, yaitu Al-Qur'an ya. Ayat-ayat dari apa namanya, pendapat-pendapatnya itu memang eh, menelusuri atau mempelajari pemikiran Ibnu Arabi ini sulit, karena terma-terma atau istilah-istilahnya memang sulit. Saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku ini yang tebal. Terima kasih.